Kan ada seorang mahasiswa. Mahasiswa ini sedang melakukan tugas akhir membuat skripsi. Ketika ia merasa skripsinya sudah selesai, ia menyimpan versi terakhirnya itu ke dalam sebuah file bernama ini skripsi final. Ia pun mengumpulkan skripsinya tersebut. Namun ternyata ia mendapatkan revisi. Alhasil, mahasiswa ini melakukan perubahan terhadap skripsinya. Versi terbaru dari skripsinya ini disimpan di dalam sebuah file dengan mengganti nama file sebelumnya. Filenya sekarang menjadi ini skripsi final class. Ia pun mengumpulkan versi terakhir dari skripsi ini. Namun ternyata ia masih mendapatkan revisi. Dan ternyata malah versi kemarin yang lebih baik daripada versi yang sekarang. Mendengar hal ini, mahasiswa ini pun sedih. Karena versinya yang lama sudah hilang entah kemana digantikan dengan versinya yang terbaru sekarang. Belajar dari pengalaman tersebut, mulai sekarang setiap kali ia melakukan perubahan di dalam skripsinya, ia menyimpan skripsi tersebut di dalam file yang berbeda-beda dengan nama yang berbeda. Sebagai seorang programmer, hal seperti itu sering banget terjadi. Dan tentunya akan sangat repot jika kita harus membuat banyak file untuk satu project yang sama. Maka dari itu, muncul sebuah software bernama Git. Misalkan kita punya sebuah program.c dengan 3 versi, di mana final banget last adalah versi terakhir, versi paling baru, Git bekerja dengan cara memberikan user versi paling barunya saja, tapi tetap menyimpan riwayat-riwayat perubahan sebelumnya di dalam sebuah folder Git yang biasanya tidak terlihat oleh user. Diagramnya kira-kira seperti ini, namun tentu saja di dalam Git kita tidak perlu menyimpan file dengan nama yang berbeda. Kita hanya perlu menyimpan satu file dengan nama cs1.c dan versi-versi sebelumnya akan disimpan dalam bentuk commits di dalam Git. Versi-versi ini adalah riwayat-riwayat perubahan yang pernah kita lakukan, dan di contoh ini, commit ketiga adalah versi paling baru. Jika kita ingin mengakses versi sebelumnya, kita dapat membuka commit kedua atau commit pertama. Sekarang, jika kita ingin melakukan perubahan lagi pada program kita dapat melakukan git commit sekali lagi. Jika kita melakukan git commit, maka akan muncul cabangan baru bernama commit 4. Selain itu, di dalam Git ada yang namanya branch. Branch ini berfungsi selayaknya alternate universe dari program kita. Jika kita melakukan perubahan di dalam branch kita, perubahan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap main program. Ini berguna jika kita ingin membuat fitur baru, namun belum yakin apakah fitur ini akan berfungsi dengan baik atau tidak. Jika kita sudah melakukan perubahan di branch dan kita menguji ternyata fitur ini baik, kita dapat melakukan git merge untuk menyatukan kembali program di dalam branch ke program utama kita. Itu adalah Git. Lalu apa itu GitHub? Jika Git menyimpan versi-versi program kita di dalam lokal atau di dalam device kita sendiri, cloud berfungsi sebagai layanan cloud untuk penyimpanan program Git secara online. Mirip seperti Google Drive, tapi untuk file-file Git. File-file di dalam GitHub disimpan di dalam bentuk repository. Repository ini basically adalah folder, namun ada history commit sebelumnya. Kita bisa melihat dengan jelas histori perubahan yang terjadi dan dapat kita buka kembali. Karena bentuknya yang terdapat di cloud, GitHub juga memungkinkan kita untuk mengakses satu kode yang sama dari devices yang berbeda. Inilah mengapa GitHub sangat digunakan untuk kolaborasi antar developer.